dalam damai Kristus dan kasih Bunda Maria. Kita berjumpa lagi dalam ruang katekese singkat dari kita untuk kita. Topik kita kali ini tentang perayaan malam Paskah atau Vigili Paskah. Berbeda dengan suasana Sabtu Sunyi yang hening, malam Paskah adalah saat di mana kita merasakan sukacita sambil berjaga-jaga menantikan kebangkitan Tuhan. Yesus yang wafat akhirnya beralih dari alam kematian menuju kebangkitan. Pada Perjanjian Lama, malam Paskah merupakan peristiwa penantian lewatnya Tuhan di tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun. Saat malam Paskah ini, umat Katolik juga akan mengenangkan kembali sakramen baptis yang telah diterima. Sakramen baptis sendiri merupakan tanda diterimanya kita sebagai anggota keluarga Gereja Katolik. Karena itulah malam Paskah selalu dirayakan dengan meriah. Malam Paskah dapat juga disebut dengan Vigili Paskah. Vigili berasal dari kata bahasa Latin vigilis yang artinya berjaga-jaga atau bersiap-siap. Karena itu pada perayaan malam Paskah ini kita berjaga-jaga bersama Yesus, bersiap-siap menantikan peralihan Yesus dari alam kematian menuju kehidupan. Untuk dapat lebih memaknai peristiwa penantian kebangkitan Tuhan itu akan lebih baik bila misa malam Paskah dilaksanakan pada malam hari sampai sebelum fajar menyingsing. Intinya, jangan sampai perayaan pada malam Paskah mengganggu misa yang akan dilaksanakan pada Minggu Paskah. Karena misa pada Minggu Paskah adalah misa yang penting untuk diikuti, perayaan malam Paskah seringkali dikatakan sebagai perayaan terpanjang dalam liturgi Gereja Katolik. Hal itu disebabkan banyaknya simbol atau lambang liturgis yang dikenangkan saat perayaan ini dilakukan. Tata cara perayaan malam Paskah yang saat ini dijalankan oleh Gereja Katolik didasarkan pada Decret ad Vigiliam Paschalem atau tentang Vigili Paskah yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 tahun 1951. Berdasarkan dekret tersebut, perayaan malam Paskah tersusun atas 4 bagian besar, yaitu pertama upacara cahaya. Bagian ini penuh tindakan dan gerakan simbolik. Karena itulah upacara cahaya selalu diawali dengan penjelasan singkat tentang maksud diadakannya perayaan malam Paskah secara keseluruhan. Tujuannya agar umat mengerti dan akhirnya dapat mengikuti keseluruhan perayaan ini dengan baik. Upacara cahaya sebaiknya dilakukan di luar gereja dalam kondisi gelap gulita. Saat upacara cahaya, imam memberkati api baru yang saat dinyalakan langsung mengusir kegelapan dan memberikan terang ke sekeliling tempat upacara cahaya itu dilakukan. Hal ini diibaratkan seperti Yesus yang merupakan cahaya terang dalam kehidupan kita yang kadangkala gelap. Setelah memberkati api baru, imam akan memberkati lilin Paskah yang akan dinyalakan selama masa Paskah pada saat perayaan Ekaristi di gereja. Lilin Paskah yang digunakan haruslah lilin yang baru dan ukurannya disesuaikan untuk keperluan masa Paskah. Pada lilin Paskah itu, imam akan menorehkan tanda salib, lambang Alfa Omega, dan angka tahun di mana perayaan malam Paskah itu dilakukan. Tindakan imam tersebut untuk menegaskan bahwa Yesus telah ada sejak dulu sampai sekarang, bahwa ia adalah sang awal dan sang akhir, dan bahwa segala kemuliaan dan kekuasaan adalah milik Yesus sepanjang segala abad. Setelah itu imam akan menancapkan 5 biji dupa di atas gambar salib yang dikelilingi lambang Alfa Omega dan angka tahun. Kelima biji dupa itu melambangkan 5 luka Yesus yang didapat saat ia disalib. Setelah menancapkan biji-biji dupa, imam akan menyalakan lilin Paskah tadi dengan api yang telah diberkati. Lilin Paskah yang telah dinyalakan kemudian akan diarak masuk oleh imam atau diakon ke dalam gereja. Umat mengikuti di belakang. Saat perarakan tidak ada penerangan lain yang dinyalakan. Peristiwa ini untuk mengenangkan kembali perjalanan bangsa Israel di padang gurun saat setelah keluar dari tanah Mesir. Pada waktu malam mereka hanya dibimbing oleh tiang api. Selain itu, tidak adanya penerangan lain selain lilin Paskah juga melambangkan kita sebagai umat Kristiani yang mengikuti Kristus, satu-satunya sang terang yang telah bangkit. Pada saat perarakan ini, lilin akan 3 kali diangkat, di awal perarakan, di tengah, dan di belakang. Liturgi Sabda, bagian kedua dari upacara malam Paskah adalah liturgi Sabda. Pada bagian ini dibacakan ayat-ayat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Seluruh bacaan ini diselingi dengan mazmur dan doa singkat yang dipimpin oleh imam agar umat dapat merenungkan dengan baik.
Secara keseluruhan terdapat 9 bacaan pada liturgi sabda yang terdiri atas 7 bagian bacaan perjanjian lama dan 2 dari perjanjian baru. 1 bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma dan 1 bacaan Injil. Keseluruhan bacaan perjanjian lama bila dibaca secara lengkap menceritakan kisah penyelamatan mulai dari kisah penciptaan dunia hingga pewartaan janji keselamatan Allah oleh para nabi. Untuk beberapa alasan, bacaan dari perjanjian lama kadangkala tidak seluruhnya dibacakan saat misa di gereja, namun ada 3 bacaan dari perjanjian lama yang wajib dibacakan, yaitu kisah penciptaan, kisah pengorbanan Ishak oleh Abraham, dan penyeberangan Laut Merah. Setelah selesai membaca bacaan dari kitab perjanjian lama, Gloria atau Mada Kemuliaan dinyanyikan secara meriah sambil memunjingkan lonceng. Sebelum menyanyikan Gloria, lilin altar dan lampu gereja dapat dinyalakan, sedangkan lilin umat yang tadi dinyalakan dapat dipadamkan. Bacaan setelah Gloria diambil dari surat Paulus kepada umat di Roma. Bacaan ini disebut bacaan epistola. Bacaan epistola ini mengingatkan kita kembali sebagai murid-murid Yesus yang telah menerima baptisan, ikut mati bersama Dia, dan akan dibangkitkan pula bersama Dia. Jadi bacaan ini mendorong kita lebih jauh dalam misteri Paskah. Haleluya pada bait pengantar Injil yang dinyanyikan setelah bacaan epistola. Haleluya dilakukan 3 kali dan tiap kali nadanya dinaikkan. Haleluya ini dilakukan oleh imam atau diakon atau bila tidak dimungkinkan oleh petugas. Teks bait pengantar ini Injil diambil dari Mazmur 117. Injil yang dibacakan pada malam Paskah ini mewartakan kebangkitan Tuhan. Bacaan Injil ini merupakan puncak dari liturgi sabda. Setelah Injil dibacakan, imam akan memberikan homili. Bagian ketiga, liturgi baptis. Liturgi baptis merupakan bagian ketiga dari perayaan malam Paskah. Pada bagian ini kita merayakan perjalanan Yesus dan perjalanan kita sendiri. Perjalanan dibersihkannya kita dari dosa asal. Di gereja-gereja yang memiliki bejana baptis, bagian ini akan terasa istimewa apabila ada perayaan malam Paskah itu dilakukan pembaptisan bagi katekumen yang sudah mempersiapkan diri setahun lamanya. Liturgi baptis diawali dengan pemberkatan air yang ada dalam bejana baptis. Setelah itu akan dinyanyikan litani para kudus. Nama santo dan santa yang diserahkan dalam litani para kudus ini dapat disesuaikan dengan keperluan gereja setempat. Hal yang istimewa adalah bila pada perayaan malam Paskah ada penerimaan sakramen baptis, nama santo dan santa yang digunakan oleh para calon baptis sebagai nama baptis sebaiknya disertakan saat menyanyikan litani para kudus. Litani para kudus ini diikuti dengan pemberkatan air suci. Bagian keempat, liturgi ekaristi. Liturgi ekaristi yang menjadi bagian akhir dari perayaan malam Paskah merupakan puncak dari keseluruhan liturgi Paskah. Pada bagian ini kita merayakan kembali pengorbanan Yesus di kayu salib, hadirnya Kristus yang telah bangkit, pemenuhan inisiasi umat Kristiani, dan penantian akan Paskah abadi. Perlu ditekankan agar bagian ini tidak dilakukan dengan tergesa-gesa, terutama bila pada perayaan malam Paskah ada upacara baptis. Hal ini penting karena pembaptisan baru itu untuk pertama kalinya mengikuti liturgi ekaristi sebagai anggota gereja penuh. Berkat Maria Paskah, bagian akhir dari liturgi ekaristi malam Paskah yang juga menutup keseluruhan rangkaian perayaan malam Paskah adalah pemberian berkat Maria. Berkat Maria ini diberikan dengan cara dilakukan bersahut-sahutan antara imam dan umat. Berkat Maria Paskah diakhiri dengan perutusan. Dikarenakan pentingnya malam Paskah ini, setiap petugas yang terlibat sangat diharapkan untuk berlatih terlebih dahulu. Imam yang memimpin perayaan Paskah ini juga diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang keseluruhan liturgi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.